Assalamualaikum sahabat YouTube kami. Hari ini kita ngebahas tentang 6 jalur masuknya Islam ke Indonesia. 1. Melalui jalur perdagangan. Meningkatnya aktivitas perdagangan ini dimulai dari abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Pedagang Muslim yang datang adalah dari Arab, Persia dan India. Islamisasi melalui perdagangan sangat menguntungkan kedua pihak, karena para raja dan bangsawan menjadi pemiliki kapal dan saham. Dalam kegiatan ini, para pedagang Muslim banyak yang bermukim di daerah pesisir Pulau Jawa yang penduduknya ketika itu masih non-Muslim. Mereka berhasil mendirikan masjid-masjid dan mendatangkan mulah-mulah dari luar. 2. Melalui saluran politik. Proses Islamisasi melalui politik terjadi setelah raja-raja yang ada di daerah itu terlebih dahulu memeluk Islam. Kemudian dengan Islamnya raja dan aturan yang dikeluarkannya tentang agama yang dianutnya ini menjadi daya tarik bagi para rakyatnya untuk memeluk agama Islam. 3. Saluran pendidikan. Islamisasi yang dilakukan melalui pendidikan ini adalah termasuk yang paling efektif, terprogram, sistematis dan berlanjut sampai sekarang. Di pesantren atau pondok itulah calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah tamat dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu untuk mengajarkan agama Islam. Di Ampel Denta Surabaya misalnya terdapat pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat, Sunan Ampel, dan di Giri juga terdapat pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri. Para alumni pesantren Giri ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mensiarkan agama Islam. Selanjutnya di Aceh, proses Islamisasi menggunakan menasah, berasal dari kata madrasah, dayah, berasal dari kata zawiyah, dan rangkang. Demikian pula di Sumatera Barat dijumpai adanya surau yang digunakan sebagai tempat menyalurkan ajaran Islam. 4. Melalui saluran kesenian. Di antara saluran kesenian yang banyak digunakan untuk proses Islamisasi ini adalah wayang. Sejarawan mencatat bahwa Sunan Kalijaga termasuk tokoh yang mahir melakukan pertunjukan wayang. Dalam setiap kali pertunjukannya itu beliau tidak pernah meminta upah berupa materi, melainkan meminta para penontonnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai pertanda awal proses masuknya Islam. Selain itu, sebagian besar cerita wayang yang masih dipetik dari kisah Mahabharata dan Ramayana telah disisipkan ajaran Islam dan nama pahlawan Muslim. Kesenian lain yang digunakan bagi proses Islamisasi ini adalah sastra berupa hikayat dan babat, serta seni bangunan dan seni ukir. 5. Melalui jalur pernikahan. Karena dari segi ekonomi para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, maka banyak penduduk pribumi, terutama putra-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar tersebut. Sebelum menikah, wanita-wanita itu diislamkan terlebih dahulu. Dengan demikian, timbullah perkampungan, daerah, dan kerajaan Muslim. 6. Ketiga, melalui saluran tasawuf. Di antara para penyiar Islam dari luar yang datang ke Indonesia ada yang membawa ajaran teosofi yang sudah bercampur dengan ajaran lokal yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Para guru teosofi itu memiliki kemahiran dalam hal-hal yang berkaitan dengan magis dan memiliki kekuatan yang berhubungan dengan penyembuhan berbagai macam penyakit. Para guru tasawuf tersebut ada yang menikahi anak bangsawan setempat. Di antara mereka ada yang mempunyai persamaan dengan alam pikiran para penganut agama sebelumnya, yakni Hindu. Ahli tasawuf yang memberikan pelajaran teosofi yang demikian itu adalah Hamzah Fansuri di Kerajaan Islam Darussalam Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Proses Islamisasi semakin berjalan dengan lancar dan efektif. Keadaan ini dapat dilihat dengan adanya perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dan Puteri Kawunganten, serta Brawijaya dan Puteri Campa yang menurunkan Raden Patah, Raja pertama Demak, Del.